Ketika awal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem seperti kehilangan pemilih tradisionalnya. Pemilih Nasdem misalnya yang ada di Indonesia Timur cenderung lari dari partai itu. Belum lagi sebagian kader dan pengurus Nasdem rame-rame mengundurkan diri. Mereka tidak ikhlas diidentifikasi dengan Anies. Jadi mereka cepat-cepat untuk melepaskan diri dari Nasdem. Ada juga petingginya yang sebetulnya nggak setuju dengan keputusan itu dan tidak menyatakan mengundurkan diri, tapi kayaknya ya cenderung pasif, lebih baik diam di belakang. Upaya titik temu itu sedang berjalan terus, ya kan? Ya Nasdem tidak punya beban ini, saya harus katakan itu. Jangan dipikir bahwa saya kalau tidak ada deklarasi ini, Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensinya sebagai institusi partai politik. Dia tahu berhak untuk ikut pemilu. Dia tahu seluruh aturan-aturan yang ada. Dia memahami itu. Jadi nggak ada. Tapi keikhlasan hati, ya kan, kebesaran hati, dan ikut memahami sepenuhnya masing-masing problematik yang ada, ya, masalah yang ada, strategi yang ada di luar partai ini sebagai partai-partai calonnya, partner partai ini. Itu memang amat sangat kita pegang. Kami tidak akan duduk bersama. Perbedaan terlalu banyak. Pak sudah sampaikan. Harusnya PKS dan Demokrat yang merayu kami untuk mendukung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Iyalah, sekarang posisinya kalau yang berbicara perubahan, yang paling representatif adalah PKS dan Demokrat karena mereka di luar pemerintahan. Okay. Tapi ini malah yang deklarasi duluan kan Nasdem. Artinya apa yang dibilang Bung Herzaki, Mas Khalid tadi, kami ini sudah saling terkoneksi secara frekuensi. Ini provokasi, ini busuk hati gitu. Udah paham gitu ya. Okay. Bahkan kalau Nana mau tahu, usul yang satu paket itu dari Nasdem awalnya. Jadi kalau toh itu mau dikembalikan ke bab 1, bagi kami tidak masalah. Riwayat Anies dan Nasdem bisa tamat, Demokrat PKS bisa tinggalkan koalisi. Keinginan Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden bisa kandas, apalagi telah muncul wacana dari PKS untuk membuka peluang rujuk koalisi dengan Gerindra di pemilu 2024. Koalisi mengusung Anies diinisiasi oleh Nasdem dengan menggandeng PKS dan Partai Demokrat. Nasdem butuh dukungan partai lain untuk memenuhi syarat pencalonan presiden. Namun, sejak mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 3 Oktober lalu, koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, Demokrat tak kunjung terbentuk. Rencana deklarasi koalisi perubahan pada 10 November lalu gagal. Alasannya banyak hal yang belum disepakati, mulai dari masalah cawapres hingga hal-hal teknis lainnya. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam mewanti-wanti rencana koalisi perubahan bisa bubar sebelum bertanding jika koalisi tersebut tak segera mengambil sikap tegas. Jika sampai Anies kecolongan salah satu antara Demokrat atau PKS, harapannya untuk maju sebagai capres bisa terancam gagal total. Karena itu dibutuhkan keberanian dan kecepatan bertindak, kata Umam kepada cnnindonesia.com Senin 5 Desember. Pernyataan Umam terutama merespon peluang PKS dan Partai Gerindra untuk kembali rujuk di pemilu dan Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, sebelumnya mengatakan partai pimpinan Prabowo Subianto itu terbuka untuk kembali berkoalisi di 2024. Pernyataan Fadli direspon positif oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Syaiqo menyebut peluang PKS untuk rujuk dengan Gerindra masih sangat terbuka mengingat dinamika politik yang saat ini terus bergerak dinamis. Ya, sangat mungkin kita akan melihat dinamika politik masih terus berkembang, kata dia Minggu 4 Desember. Nasdem di atas kertas sebenarnya telah menyerahkan pilihan cawapres kepada Anies, namun Umam menilai koalisi perubahan mandek tak hanya disebabkan oleh pilihan capres dari Anies, kemandekan juga disebabkan oleh Nasdem. Menurut Umam, Anies dan Nasdem patut disalahkan jika PKS sampai meninggalkan rencana koalisi perubahan. Direktur Eksekutif Indo Strategik itu terutama menyoroti langkah tarik ulur Anies dan Nasdem yang sejak awal tak kunjung menerima proposal PKS maupun Demokrat.
Padahal PKS dan Demokrat sejak awal telah meminta agar koalisi perubahan segera menentukan skema capres-cawapres termasuk platform koalisi. PKS dan Demokrat disebut umam sebenarnya sudah memiliki portofolio pemerintahan, skema logistik hingga pelaksanaan sosialisasi dan kampanye pemilu 2024. Umam pun meminta agar koalisi tersebut, khususnya Nasdem dan Anies segera mengambil sikap. Dia terutama mewanti-wanti operasi politik dan rencana koalisi besar agar ada capres tunggal di 2024. Jika Nasdem dan Anies masih mengulur-ulur waktu dan menebar janji-janji politik yang tidak sesuai dengan kehendak partner koalisi, hati-hati jika Demokrat atau PKS akhirnya banting setir ke skema koalisi lain yang lebih menawarkan kepastian dan lebih minim resiko politik, ungkapnya. Kalkulasi politik PKS. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Ilham Azri mengamini soal peluang PKS dan Gerindra kembali rujuk di pemilu dan Pilpres 2024. Menurut dia, peluang itu terbuka lebar karena keduanya memiliki rekam jejak kerjasama yang panjang. Selain di tingkat nasional dalam 2 Pilpres terakhir, PKS dan Gerindra juga beberapa kali bekerja sama di daerah seperti Pilkada DKI, Sumatera Barat hingga Jawa Barat. Tentu ini menjadi titik poin juga. Jadi penjajakan kerjasama lebih cair, kata Ilham Senin 5 Desember. Rekam jejak koalisi itu justru berkebalikan dengan rekam jejak koalisi PKS dan Nasdem sejak didirikan pada 2011. Nasdem menurut dia praktis belum pernah bekerja sama dengan PKS di tingkat nasional, begitu pula di tingkat daerah yang terbilang jarang. Ilham mensinyalir rekam jejak itu membuat Nasdem dan PKS termasuk Demokrat saat ini masih melakukan tarik ulur soal koalisi. Menurutnya, PKS dan Demokrat terutama tak ingin rencana koalisi itu hanya berdampak pada satu partai saja. Jadi jangan sampai nanti salah satu partai saja yang mendapatkan keuntungan elektoral dari pencalonan ini, ungkapnya. Secara hitung-hitungan politik, Ilham menilai PKS lebih baik meneruskan rencana koalisi dengan Nasdem dan Demokrat mendukung Anies Baswedan. Musababnya karena irisan pemilih yang sama di antara keduanya. Menurut Ilham, PKS bisa terkena bumerang jika sampai menarik dukungan dari Anies. Partai dengan basis pendukung Islam itu akan dianggap tak konsisten. Tentu PKS dianggap tidak konsisten. Sudah menjadi kerjasama lalu tiba-tiba ada penjajakan dengan partai lain, ungkapnya. Namun Ilham meyakini penentuan capres dan cawapres termasuk koalisi pada koalisi perubahan pendukung Anies akan ditentukan pada menit akhir. Menurutnya, situasi politik saat ini masih dinamis hingga menjelang detik akhir masa pendaftaran di KPU.